Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Pemprov DKI Jakarta mengurangi kebijakan rem darurat di ibu kota mulai hari ini, atau dalam kata lain DKI Jakarta kini menerapkan kembali PSBB transisi. Pemprov DKI Jakarta menyatakan bahwa penambahan kasus positif harian sudah stabil sehingga kebijakan ini dibuat. Benarkah demikian jika angkanya dan bagaimana kebijakan yang diterapkan di sini? Kita coba simak faktanya berikut ini. Yang pertama, kita akan simak pernyataan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berikut, di mana Anies menjelaskan bahwa yang terjadi selama 1 bulan ini adalah kebijakan emergency brake atau rem darurat karena sempat terjadi peningkatan kasus secara tidak terkendali yang tidak diharapkan. Setelah stabil, kita mulai mengurangi rem tersebut secara perlahan, secara bertahap. Kami perlu tegaskan bahwa kedisiplinan harus tetap tinggi sehingga mata rantai penularan tetap terkendali, dan dikatakan bahwa Anies menjelaskan grafis penambahan kasus positif dan kasus aktif harian stabil atau dalam garis yang stabil sejak dilakukan PSBB ketat pada 13 September 2020. Kemudian juga dikatakan bahwa terdapat tanda awal penurunan kasus positif harian dalam 7 hari terakhir. Nah, di sini kita akan coba lihat pemirsa bagaimana data kasus harian positif di DKI Jakarta saat diberlakukannya kembali PSBB. Kita akan lihat untuk tanggal 14 September sampai dengan 7 Oktober atau pemberlakuan kembali PSBB atau yang banyak orang mengenal dengan PSBB total. Ternyata pada waktu 3 hari setelah diberlakukan adanya PSBB, ternyata ada kasus tertinggi di DKI Jakarta, yakni 1.505 kasus pemirsa. Dan bahkan untuk kasus terendahnya pun tercatat pada tanggal 28 September ini adalah 807 kasus. Kemudian hari esoknya kembali melonjak ke angka 900, kembali melonjak ke angka 1.000. Atau jika saya akumulasikan dan saya bagi menjadi periode pemberlakuan PSBB ini, rata-rata kasus harian di DKI Jakarta adalah 1.147 kasus per harinya. Masih cukup tinggi di sini pemirsa. Nah, meskipun pemberlakuan kembali PSBB transisi dilakukan, tetap ada 4 hal kegiatan yang diwajibkan untuk dilakukan selama masa ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Yang pertama, kita akan lihat bahwa faktor yang pertama adalah hygiene atau menerapkan kebersihan di sini, di mana warga diwajibkan untuk menerapkan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS. Lalu wajib menggunakan masker di luar rumah, disinfeksi fasilitas, menghindari kontak langsung, dan jika ditemukan klaster baru, maka wajib untuk dilakukan penutupan tempat kerja selama 3 kali 24 jam untuk disinfeksi. Kemudian yang kedua kita lihat ada physical distancing, di mana diminta warga untuk tetap prioritaskan WFH dan setiap bisnis wajib menyiapkan COVID-19 safety plan. Yang ketiga adalah contact tracing untuk wajib melakukan pencatatan data bagi seluruh pengunjung dan pegawai dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi, dan diminta untuk membantu petugas demi kepentingan contact tracing. Kemudian yang keempat adalah pendataan, di mana setiap sektor wajib melakukan pendataan bagi pengunjung di sini. Kemudian berikutnya pemirsa, bagaimana dengan pengaturan aktivitas di perkantoran dan tempat kerja? Nah, ternyata perkantoran di sektor efisien, maksud kami di sektor-sektor yang esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan. Sedangkan bagi perkantoran di sektor non-esensial beroperasi dengan maksimal 50% kapasitas. Kalau saya bisa jelaskan sebenarnya apa itu sektor esensial dan non-esensial? 11 sektor esensial ini meliputi sektor kesehatan, bahan pangan, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, logistik, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik, dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital atau kebutuhan sehari-hari. Nah, kita akan lihat di sini yang pertama untuk perkantoran sektor esensial ini bisa beroperasi sesuai dengan kebutuhan, dan non-esensial maksimal 50% kapasitas. Kemudian wajib membuat sistem pendataan pengunjung. Jikalau terjadi ada potensi klaster baru, maka bisa memudahkan untuk proses dari pendataan dan juga proses tracing dari tim gugus tugas di sana. Kemudian menyerahkan data pengunjung kepada Pemprov DKI Jakarta saja melalui DTKTE
atau Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi sebagai upaya untuk penelusuran penyelidikan dari epidemiologi. Kemudian penyesuaian jam kerja di mana diminta untuk sejumlah sektor untuk adanya jeda minimal antar shift 3 jam dan jika ditemukan ada potensi klaster baru atau bahkan sudah klaster baru, penutupan wajib dilakukan 3 kali 24 jam untuk proses disinfeksi. Berikutnya kita lihat lagi di sini untuk mengenai detail-detail dari protokolnya. Ke slide berikutnya teman-teman, untuk protokol khusus industri perdagangan, koperasi, dan UMKM pemirsa. Kita lihat yang pertama ya. Untuk sektor mal atau yang tentunya ini merasakan dampaknya juga untuk dalam bidang usaha, maka diatur diantaranya adalah waktu operasi adalah pada pukul 10 sampai maksimal jam 9 malam dengan kapasitas mal maksimal 50% dan juga protokol kesehatan yang sangat ketat. Tidak hanya pada waktu masuk ke dalam mal, namun juga di setiap tenan yang ada di sana ataupun setiap toko yang di sana untuk wajib memperlakukan dari protokol kesehatan. Kemudian pasar rakyat, waktu diatur oleh pengelola pasar dan koordinasi dengan ketat dengan di pihak ataupun dinas-dinas terkait. Dan kapasitas pun juga diatur maksimal 50% untuk bisa mulai kontak dan juga jarak antar pengunjung dan juga penjual. Kemudian untuk pertokoan dan retail juga diatur bahwa kapasitas maksimal 50% dan terus untuk melapor kepada dinas terkait dan juga untuk pabrik. Dikatakan bahwa sistem shift ini harus sangat ketat sekali dan bahkan bisa memberikan satu keputusan yang baik tentunya dari pihak-pihak administrasi yang ada di pabrik tersebut. Kemudian protokol ketat bagi para pekerja, protokol kesehatan, dan kemudian wajib ada pendataan dari pengunjung yang ada di sana. Berikutnya kita lihat lagi di sini untuk protokol khusus pada waktu PSBB transisi pemirsa. Oke, kita akan lihat untuk industri pariwisata ataupun yang sempat tutup dan tidak bisa beroperasi selama masa pandemi ini. Yang pertama, aktivitas indoor, workshop, teater, resepsi, dan juga bioskop. Ini yang sudah tutup sejak beberapa bulan yang lalu dan dikatakan boleh buka oleh pihak Pemprov DKI Jakarta, namun dengan kapasitas maksimal 25% dan diatur untuk jarak antar tempat duduk ini minimal 1,5 meter. Dan juga protokol kesehatan yang harus benar-benar diterapkan dan dibersihkan atau diproses disinfeksi. Kemudian pusat kebugaran juga maksimal 25% kapasitas dan diatur untuk jarak antar orang dan alat. Ini maksud kami jarak antar orang ini ada 2 meter. Berikut pula dengan jarak antar alat untuk bisa menghindari kontak langsung antar orang. Dan juga tentunya SOP protokol kesehatan baik itu dari para pengunjung ataupun dari karyawan yang bekerja di sana. Dan juga untuk salon di sini maksimal 50% kapasitas dan jarak antar kursi 1,5 meter dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Berikutnya. Untuk protokol fasilitas umum meliputi kegiatan masyarakat dan moda transportasi. Di sini pemirsa, yang pertama Taman RTH dan juga RPTRA, di mana di sini juga diatur bahwa pengunjung berusia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang untuk masuk. Dan juga proses pembersihan pun harus rutin dilakukan di sana. Kemudian untuk angkutan umum pun juga ada pembatasan dari kapasitas dan juga operasional. Dan di sini pun juga harus sesuai dengan aturan dari Disub ataupun juga keputusan dari Kemenhub. Tempat ibadah juga diatur untuk kapasitas 50%, pengaturan yang ketat sesuai instansi keagamaan masing-masing. Berikutnya, bagaimana kemudian dengan protokol dari kendaraan pribadi seperti mobil dan juga motor pemirsa. Untuk mobil dikatakan maksimal 2 orang berbaris kecuali 1 domisili di sini dikatakan boleh sesuai dengan kapasitas mobil. Jadi bukan melebihi. Jadi katakan mobil untuk tipe SUV katakanlah 4 orang, maka maksimal 4 orang yang ada di mobil tersebut. Tidak boleh melebihi dari kapasitas yang sewajarnya. Wajib memakai masker di dalam mobil dan juga mendisinfeksi kendaraan usai digunakan. Untuk motor pun juga diwajibkan memakai masker dan juga disinfeksi kendaraan serta atribut selesai digunakan juga wajib untuk dibersihkan. Berikutnya, kita akan lihat lagi di sini pemirsa bahwa ada juga ketentuan lain yang digaungkan pada waktu PSBB transisi kali ini adalah mengisi buku tamu atau buku administrasi. Meskipun beberapa pusat perbelanjaan juga sebelumnya sudah menerapkan secara online, namun langkah ini ditempuh untuk membantu tim gugus tugas jika menemukan ada kasus baru di fasilitas tersebut. Dan patut dicatat bahwa data pengunjung ini wajib dirahasiakan agar tidak disalahgunakan. Kita simak ketentuannya di mana data pengunjung
pengunjung ini memang hanya diserahkan kepada Dinkes untuk keperluan contact tracing saja. Contohnya seperti ini, untuk lembar ataupun buku yang akan menjadi satu ketentuan resmi pada waktu orang akan masuk ke sebuah lokasi. Contohnya seperti rumah makan, seperti yang disampaikan oleh pihak Pemprov DKI Jakarta. Nama tempat, kemudian alamat, dan nama penanggung jawab dari tempat usaha tersebut. Kemudian dicantumkan juga nomor handphone aktif yang bisa dikontak. Kemudian tanggal dari pengunjung yang akan datang ataupun mengunjungi tempat tersebut, waktu datang, waktu pulang disampaikan, nama lengkap dan jumlah rombongan. Nah, di sini pemirsa yang menjadi pembeda adalah nama lengkap ini adalah satu orang saja dari sekian rombongan yang hadir. Katakanlah saya datang ke rumah makan berjumlah 4 orang, maka yang wajib mengisi hanya satu orang saja, baik itu nama dan juga nomor handphone aktif yang bisa dihubungi kepada waktu ataupun katakanlah kita melihat adanya potensi klaster baru di sini. Dan juga wajib disertakan 6 angka pertama NIK ataupun yang ada di KTP Anda. Jadi pastikan Anda selalu membawa KTP ketika akan berpergian. Nah, kita akan lihat untuk berikutnya setelah kita melihat dari ilustrasi pengisian buku tamu. Kemudian ada beberapa sektor lain yang saya sebutkan, kemudian sektor-sektor ini seperti apa selain tempat karaoke. Nah, kegiatan yang memiliki risiko penularan tinggi ataupun kontak yang dekat ini seperti tempat hiburan malam, spa, geria pijat, karaoke, ini masih belum diperbolehkan untuk buka oleh Pemprov DKI Jakarta. Dan kemudian ada sektor lain, jika kemudian sektor tempat Anda bekerja di sini belum termasuk di dalamnya, Anda bisa untuk mengusulkan operasi usaha ataupun bisa kembali bisa beroperasi di sini ke Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan dinas terkait dan tentunya akan dilihat juga dan dievaluasi bagaimana kemudian potensi-potensi dari kebersihannya dan juga kontak langsung di sana. Dan itu tadi pemirsa sejumlah ketentuan dalam pelaksanaan PSBB transisi ini. Namun yang bisa kita catat bahwa kedisiplinan dari dua arah harus selalu ditegakkan agar penularan kasus tidak lagi meledak dan usaha kembali lumpuh. Gubernur DKI Jakarta pun menyatakan bahwa emergency brake atau rem darurat bisa sewaktu-waktu diberlakukan kembali jika kasus tidak terkendali.